Kami percaya bahwa setiap langkah menuju kemajuan dimulai dengan pengetahuan dan keterampilan yang tepat. PT Jogja Academic School menjadi pusat pelatihan dan pengembangan yang berkomitmen untuk menyediakan berbagai bimbingan teknis bagi instansi pemerintah, perusahaan, hingga masyarakat luas. Dengan beragam program pelatihan yang disesuaikan kebutuhan pengembangan dunia kerja, kami hadir untuk mendukung meningkatkan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia di berbagai bidang. PT Jogja Academic School memberikan lebih dari sekedar pengetahuan. Setiap sesi meninggalkan jejak keterampilan baru. Kami hadir membawa perubahan nyata dalam mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan siap menghadapi tantangan masa depan. Kami berkomitmen untuk memberikan pelatihan berkualitas dengan pengajar berpengalaman, metode pembelajaran yang interaktif, serta materi sesuai perkembangan regulasi dan kebutuhan praktik di lapangan. PT Jogja Academic School, mitra terbaik Anda dalam perjalanan menuju kesuksesan profesional. Darren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, serta yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini.
mengenai webinar JAS ke-11 yaitu Teknik Identifikasi Artivital. Sebelum memulai, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa disilahkan. Berdoa cukup. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini kami sampaikan bahwa PT Jogja Academic School ini berlokasi di Yogyakarta, yang mana penyedia bimbingan teknis, pelatihan, webinar, dan juga konsultasi, terutama pada bidang-bidang kearsipan, bidang perpustakaan, pengelolaan sosial media, dan lain sebagainya. Dan tentu dilaksanakan baik secara online maupun secara offline. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas seputar teknik identifikasi arsip vital. Yang mana nanti sebelum dimulai saya ingin menginformasikan jika Bapak Ibu ingin bertanya bisa melalui chat room atau juga raise hand di tengah-tengah pemateri sedang menyampaikan materinya. Dan jangan lupa untuk menyalakan kamera dan menggunakan virtual background yang sudah kami sediakan. Telah hadir di tengah-tengah kita ada Pak Rusidi. Selamat pagi Pak Rus. Selamat pagi Mas Yan. Gimana Pak Rus, kabarnya sehat? Alhamdulillah, saya masih tetap puasa loh Mas. Masih tetap ya Pak. Baik, sama Pak. Baik. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang berbahagia, di sini ada Pak Rusidi SIPMM yang akan menyampaikan materi pada pagi hingga siang hari ini, yang mana beliau merupakan arsiparis ahli media di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, beliau juga merupakan Ketua Umum dari Asosiasi Arsiparis Indonesia di wilayah DIY, dan juga Pak Rusidi aktif di beberapa akun sosial media, khususnya yaitu di YouTube-nya, yaitu ada Arsiparis Berbagi dan juga ada Instagram-nya. Dan tentu ada juga website yang bisa Bapak Ibu akses, yaitu ada di pakrus.id. Dan juga beliau merupakan penulis buku, yang mana ada beberapa buku yang sudah beliau terbitkan atau beliau tulis, yang mana ada pemusnahan arsip pada tahun 2015, juga ada buku jadwal retensi arsip pada tahun 2018, dan ada Quo Vadis Kearsipan Indonesia pada tahun 2023. Itu adalah segudang prestasi dari pemateri kita pada pagi hari ini. Baik Pak Rusidi, tidak lama-lama untuk menunggu. Sudah siap ya Pak untuk menyampaikan materinya? Insya Allah Mas. Oke, baik. Ya. Dan Bapak Ibu sekalian, tadi saya sudah himbau untuk pertanyaan bisa melalui raise hand atau melalui chat room yang tersedia. Baik, waktu dan layar saya persilakan kepada Pak Rusidi selaku pemateri pada webinar JAS ke-11 pagi hingga siang hari ini. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, Alhamdulillah kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini difasilitasi oleh PT JAS Jogja Academic School. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini bermanfaat ya Bapak Ibu ya. Di tengah-tengah kita sedang menjalankan ibadah puasa tetapi masih bersemangat untuk berbagi, untuk berdiskusi, mencari ilmu terkait dengan kearsipan. Mudah-mudahan sharing kita, diskusi kita pada pagi ini akan lebih memajukan ya, meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan di lembaga kita. Ini alhamdulillah pesertanya cukup banyak dan dari berbagai lembaga, ada dari perguruan tinggi, ada dari Pemda, dan beberapa senior saya ini dari Jogja, ada yang
ikut baik dari kota maupun dari provinsi. Ada Mbak Yati, ini senior saya. Mbak Yati, halo Mbak Yati. Mbak Yes, Yati, yes, Pak. siap Mbak Yati. Ya. Biasanya ke mall kok ini ikut acara. Nanti, Pak, belum buka. Nanti ya, habis ikut Ya. acara ini ya. Ya. Oke, sip. Oke. Ini ada juga dari apa namanya DPKAD Provinsi. Mbak Ida, halo Mbak Ida. Mbak Ida ini juga senior saya ini, arsiparis juga. Ada dari jauh ini Bu Kingkin ya, Bu Kingkin dari Lampung ya. Iya, Bapak dari Lampung. Lampung ya, jauh Kemarin ya Bu ya. ketemu. Iya, dapat informasi dari Ibu Yuni, Pak, kemarin. Oh Bu Yuni, teman apa? Teman diklat kemarin ya? Ya, teman diklat kemarin. Oh teman diklat, oke. Bu Matur suwun, Yuni. Pak, mohon bimbingannya. Kebetulan kami satu apa ya, satu kantor lah, satu dinas. Gitu. Oh, ngoten. Nggih. Hah? Oh, ngoten kalih Mbak Yuni setunggal dinas nggih. Ya satu dinas kemarin. Kemarin Mbak Kingkin teman ini ya, teman apa teman Derek teman diklat, penelitian Pak. itu ya? Derek diklat. Derek diklat apa itu digitasi arsip. Oke, baik. Makasih ya Mbak Kingkin ya. Nggih. Oke. Dan Nuwun, masih banyak Pak. lagi ini teman-teman saya ini yang biasanya dari Sumsel Pak Rusdi ini. Oh, nggih Pak Rusdi. Pak Rusdi juga kenal, ketemu di diklat juga. Oh kemarin ikut diklat. Tahun lalu ikut Oh diklat tahun yang fungsional, lalu. Pak. Ya. Beliau spesialis diklat ya. Ketemu di diklat kemarin. Tahun lalu Oke, ya, 2024 fungsional. Ya. oke. Ya, Pak. Baik, nah ini ketemu senior-senior saya senang. Mudah-mudahan ini apa berbagi kita pada pagi ini betul-betul bermanfaat ya Bapak Ibu ya. Kita sharing saja ya Bapak Ibu ya. Sepakat ya Bapak Ibu ya. Oke. Yang dari Babel belum kelihatan ini, yang dari Bangka Belitung mungkin nanti menyusul itu juga senior saya. Baik, Bapak Ibu, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Tadi disepakati bahwa karena ini sharing, ini diskusi, nanti kita langsung saja ya Bapak Ibu ya. Tidak ada waktu khusus untuk tanya jawab. Tetapi langsung saja ketika saya menyampaikan ada yang perlu dikomentari, silakan langsung saja dikomentari. Ya Bapak Ibu ya sepakat ya. Baik, terima kasih Mas Ian. Yuk kita slide yang berikutnya. Oke, lanjut. Stop. Oke, terima kasih Mas Ian. Sesuai dengan judulnya, Bapak Ibu, kita akan berbagi diskusi terkait dengan arsip vital. Dan itu kita batasi Bapak Ibu hanya sebatas identifikasi. Ya. Hanya sebatas identifikasi. Sehingga kita tidak diskusi terkait dengan perlindungan dan sebagainya. Tetapi khusus identifikasi. Bagaimana kita mengidentifikasi arsip vital. Karena arsip vital itu pasti dimiliki oleh setiap lembaga. Jadi saya pastikan Bapak Ibu, setiap lembaga, setiap organisasi itu pasti memiliki arsip vital. Nah, arsip berdasarkan klasternya. Klaster itu pengelompokan. Ya. Pengelompokan, kelas. Kalau dikelompokkan berdasarkan fungsi, ada arsip dinamis, ada arsip statis. Arsip dinamis itu ada dua, ada aktif dan ada inaktif. Yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab
setiap pencipta arsip. Sedangkan arsip statis itu menjadi tanggung jawabnya lembaga kearsipan atau lembaga khusus yang diberi kewenangan untuk mengelola arsip statis. Kalau arsip dinamis itu dikelola oleh setiap pencipta arsip, oleh setiap lembaga. Gitu. Itu berdasarkan fungsi. Sedangkan berdasarkan level, itu ada vital, ada penting, ada berguna, dan ada tidak berguna. Jadi ada 4 tingkatan. Level itu tingkatan. Ya, gitu. Berdasarkan kategorinya ada 2, arsip terjaga dan arsip umum. Ya. Atau terjaga dan tidak terjaga gitu. Gitu. Sedangkan berdasarkan format, itu ada format umum, ada format khusus, sedangkan medianya berdasarkan konvensional, audiovisual, atau elektronik. Itu kalau berdasarkan medianya. Oke ya Bapak Ibu ya, dalam kesempatan ini kita batasi diskusi kita khusus berdasarkan level. Dan itu pun kita hanya akan diskusi terkait dengan vital. Kita peras lagi khusus terkait dengan identifikasi. Bagaimana kita mengidentifikasi arsip vital? Ya, itu bukan pekerjaan yang mudah. Karena beda tipis dengan arsip penting. Jadi arsip vital itu beda tipis dengan arsip penting. Seperti apa nanti teknisnya? Nah, iya Bapak Ibu ya, nanti kita diskusikan. Yuk lanjut Mas Dian. Nah, ini Bapak Ibu, banyak sekali definisi tentang arsip vital. Baik yang ada di peraturan perundang-undangan maupun beberapa pendapat para pakar. Tetapi saya mencoba untuk merumuskan atau untuk memeras berbagai definisi itu. Harapannya agar kita mudah untuk memahami bahwa yang namanya arsip vital itu pasti arsip dinamis. Oke ya. Jadi arsip vital itu pasti arsip dinamis. Dan arsip itu sangat penting, ya, esensial. Sangat penting berarti di atasnya penting. Maka tadi ada vital, ada penting, ada berguna, ada yang tidak berguna. Maka arsip vital itu arsip yang sangat penting, di atasnya penting. Jadi istilah vital itu sudah tidak asing lagi ya Bapak Ibu ya, di telinga kita itu. Kebutuhannya itu kebutuhan vital, kebutuhan yang pokok. Sandang, pangan, papan itu kebutuhan vital. Bukan sekedar penting. Gitu. Karena ketika kebutuhan itu tidak terpenuhi, manusia akan bermasalah. Seandainya tidak makan, ya mati. Seandainya tidak punya sandang, tidak berpakaian, bisa kita bayangkan. Seandainya tidak punya papan, bermasalah besar. Nah, mudah-mudahan sudah bisa membayangkan vital itu seperti apa. Kemudian, arsip vital itu arsip yang apabila tidak ada ketika dibutuhkan, maka organisasi itu tidak dapat melakukan fungsinya, tidak dapat menjalankan aktivitasnya. Selain itu, para pegawai itu akan kehilangan hak-haknya. Itu arsip vital. Dan arsip itu ketika hilang tidak dapat digantikan.
Karena arsip vital itu terkait dengan status legal, terkait dengan kepemilikan. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan Bapak Ibu bahwa arsip vital itu arsip yang sangat penting, amat sangat penting, yang mempengaruhi kelangsungan hidup organisasi. Saya ulangi, arsip vital itu keberadaannya sangat mempengaruhi kelangsungan hidup organisasi. Dengan kata lain, ketika arsip vital itu tidak ada, maka organisasi itu tidak bisa hidup atau akan menghadapi masalah yang sangat besar. Bedanya dengan arsip terjaga. Kalau arsip terjaga itu terkait dengan keutuhan, dengan keberadaan negara. Sedangkan arsip vital itu lebih ke organisasi, ke pencipta, ke lembaga. Tetapi kalau arsip terjaga itu kelasnya sudah kelas negara. Oke, itu ya Bapak Ibu ya. Ini pengertian arsip vital. Oke. Ada yang perlu dikomentari Bapak Ibu dari pengertian ini? Ada yang ingin berbagi? Silakan, seandainya ada yang ingin berbagi terkait dengan batasan pengertian, definisi tentang arsip vital. Mungkin Bapak Ibu punya pengalaman di lembaga Bapak Ibu, atau mungkin sudah ada yang menjalankan program arsip vital. Silakan, ini forum berbagi Bapak Ibu, santai saja. Boleh sambil ngopi kok, silakan. Oke, belum ada yang ingin berbagi? Mbak Yati dari Kota Jogja. Belum, Mbak. Gimana Mbak? Belum. Belum ya, oke. Sambil masak ya Mbak ya? Nyambi. Oke, nggak apa-apa. Oke, sambil bikin kolak. Baik, lanjut ya Bapak Ibu ya. Ya Mas, Sian slide berikutnya. Nah, ini langsung saya berikan contoh-contoh ya Bapak Ibu ya. Langsung saya berikan contoh-contoh agar kita segera punya bayangan arsip vital. Oke. Arsip data pegawai misalnya. Ya, di bagian kepegawaian itu vital. Karena unit kerja itu tidak dapat menjalankan fungsinya apabila data pegawai tersebut tidak tersedia. Kemudian yang lebih jelas lagi, yang cetowelo-welo kalau bahasa Jawanya itu. Cetowelo-welo itu kalau bahasa Lampung apa ya? Mbak Kingkin kalau di Lampung cetowelo-welo itu apa Mbak Kingkin? Dalam tiang Jogja, Pak. Oh, jadi paham ya? Cetowelo-welo paham ya? Ngertos. Oke. Saya kira asli Lampung. Boten. Ya, namanya kok Kingkin. Baik. Kingkin perkawinan. Oke. Baik, misalnya yang cetowelo-welo, contoh yang apa ya? Ini teman-teman pada ikut tertawa Mbak Kingkin, saya bilang Kingkin perkawinan. Saya bilang Kingkin perkawinan pada tertawa. Baik. Tapi paham ya Mbak Kingkin ya, cetowelo-welo ya. Itu sangat jelas itu ya Mbak Kingkin ya. Nggih. Oke. Ngertos, Bapak. Nggih. Baik, misalnya rekam medis. Ya, rekam medis misalnya di rumah sakit, di puskesmas itu rekam medis misalnya. Ketika rekam medis itu hilang, ya, ada pasien datang, rekam medisnya, dokumen rekam medisnya tidak dapat ditemukan, ya sudah, dokter nggak akan bisa melaksanakan tugasnya. Itu. Dokter tidak akan dapat melaksanakan tugasnya.
ketika pasien datang, kemudian dokumen rekam medisnya itu tidak ada. Itu. Loh, kan bisa diperiksa lagi Pak Rus? Ya bisa, tetapi itu merugikan pasien dan merugikan rumah sakit. Merugikan dari segi biaya, dari segi waktu, dari segi kesempatan. Itu. Coba kalau pasiennya sakit parah, kemudian harus dibuat rekam medis lagi, diperiksa dari awal, ya keburu meninggal. Kemudian kalau di perbankan misalnya, file nasabah misalnya Bapak Ibu, itu juga vital. Kalau di PKA itu ada membawai samsat misalnya. Di samsat itu ada arsip namanya KBM, arsip kendaraan bermotor. Misalnya, ya, kita akan pajak kendaraan. Ya. Arsip rekam apa namanya dokumen, ya, dokumen kendaraan bermotor kita tidak ada, tidak ditemukan. Ketika kita akan pajak, ya bermasalah. Gitu. Ya Bapak Ibu ya, mudah-mudahan dengan contoh ini kita semakin paham. Sudah dapat membayangkan arsip seperti apa yang kita miliki ya termasuk vital. Yuk lanjut Mas Sihan. Oke, contoh lagi ini Bapak Ibu, arsip tentang perjanjian kerjasama MOU itu vital. Kalau MOU itu masih berproses, masih berlangsung. Karena apa? Ketika MOU itu tidak ditemukan, hilang, bermasalah Bapak Ibu. Bisa menimbulkan perperangan kedua belah pihak. Bisa saling menuntut. Bisa menimbulkan permusuhan. Ya, antara kedua belah pihak. Seandainya perjanjian, dokumen perjanjian sampai hilang, padahal kerjasamanya masih berlangsung. Gitu. Maka dokumen perjanjian itu sebagai arsip vital. Yang ini retensinya tentu tidak bisa ditentukan dalam bentuk angka. Karena perjanjian itu ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun, bahkan ada yang 30 tahun. Ya. Pernah ada kasus Bapak Ibu, ada perjanjian tentang sewa tempat itu 30 tahun untuk usaha pertokoan. Kemudian perjanjian itu sempat dicari, sempat ketelisut. Dan kebetulan kami ikut membantu mencari dokumen perjanjian itu. Karena memang terlalu lama, 30 tahun. Coba bayangkan, kalau itu tidak ketemu, apalagi perjanjian terkait dengan sewa menyewa. Dampaknya bisa luar biasa. Maka surat perjanjian itu dinyatakan sebagai arsip vital. Bahkan kalau perjanjian antar negara, kerja sama antar negara, itu termasuk arsip terjaga. Arsip terjaga itu saya mengistilahkan dan pernah saya tulis di artikel saya. Arsip terjaga itu vitalnya vital. Jadi arsip terjaga itu vitalnya vital. Karena sudah menyangkut keutuhan negara. Jadi arsip terjaga itu pasti vital, tetapi arsip vital belum tentu terjaga. Oke ya Bapak Ibu ya. Maka terkait dengan ini Bapak Ibu, kita pernah kehilangan Pulau Padan dan Ligitan. Itu kan batas wilayah antara Indonesia dengan Malaysia. Dan kita tidak punya cukup bukti. Ya. Tidak punya cukup bukti sehingga pulau itu lepas. Lepas dari Indonesia. Itu vital. Karena terkait dengan aset, terkait dengan kepemilikan.
Ya Bapak Ibu ya. Oke. Bu Diah Pratiwi dari mana Bu Diah Pratiwi? Halo Bu Diah. Halo, selamat pagi Bapak. Izin Dari saya mana dari Bu? PPATK Pak, Dari PPATK Jakarta. Jakarta ya. Iya, Jauh ya Bu ya. betul. Gitu. Baik, Diah Pratiwi. Baik. Itu ya Bu ya. Semangat ya Bu Diah ya. Kita berbagi Bu. Nanti kami juga pengen pengalaman Ibu. Mungkin di lembaga Ibu sudah mengelola arsip vital. Oke. Izin Pak, kebetulan di unit kerja saya juga mengelola Ya, arsip vital, yaitu dokumen perjanjian kerjasama dalam negeri Pak. perjanjian. Perjanjian kerjasama dalam negeri. Oh, perjanjian kerjasama dalam negeri ya. Iya, betul Pak. Eh, Ibu di lembaga apa Bu tadi Bu? Aku lupa. Saya di PPATK Jakarta Pak, Di Pemda. di PPATK Pak. Oh, apa itu ya Mas ya? PPA apa itu? Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Izin. Oh, alah. Hanya keuangan ya Bu ya. Oke. Saya kira keluarga Bu. Oke, keuangan. Oke. Semangat ya Bu ya. Siap, semangat Pak. Oke, baik. Yuk lanjut Mas Sehan. Nah, ini contoh ya. Contoh. Ini kebetulan saya berikan contoh yang Pemda ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya banyak contoh yang di luar Pemda juga, tapi nanti coba kita diskusikan. Kebijakan strategis itu termasuk vital. MOU, aset. Nah, ini arsip tentang aset Bapak Ibu ini harus hati-hati ya. Harus hati-hati ya, Mbak Ida dari DPKA yang mengelola aset itu termasuk arsip vital terkait dengan kepemilikan. Tentang pertanahan, arsip tentang pembebasan tanah, arsip tentang apa? Gambar, ya, gambar teknik, kearsitekturan, arsip tentang jaringan dan sebagainya. Ini vital. Gitu. Kemudian personal file, batas wilayah. Nah, itu beberapa contoh arsip vital yang ada di lingkungan Pemda. Mungkin nanti bisa kita diskusikan kalau di lingkungan perguruan tinggi seperti apa, di lingkungan kementerian seperti apa. Oke. Lanjut Mas Yan. Oke. Nah, ini Bapak Ibu di PP 28 2012 tentang petunjuk pelaksanaan ya, tentang pelaksanaan Undang-Undang 43 tahun 2009 disebutkan bahwa pemeliharaan arsip dinamis ya, pemeliharaan arsip dinamis itu ternyata salah satunya adalah vital. Salah satunya adalah arsip vital. Kemudian di dalam melakukan pemeliharaan arsip vital, pencipta arsip itu harus menjalankan program arsip vital. Program arsip vital itu salah satunya adalah identifikasi. Jadi melakukan pengelolaan arsip vital, ada identifikasi, ada pelindungan, ada pengamanan, penyelamatan, dan pemulihan, itu menjadi kewajiban yang diamanatkan di PP 28. Nah, hari ini kita khusus diskusi berbagi masalah identifikasi. Dan itu menjadi tanggung jawab pimpinan unit pengolah. Saya ulangi Bapak Ibu, menjadi tanggung jawab pimpinan unit pengolah. Kewajiban pimpinan unit pengolah. Itu. Mengapa demikian? Karena yang menciptakan arsip itu unit pengolah. Mengapa yang menciptakan arsip unit pengolah?
Karena unit pengolah itu unit kerja yang melaksanakan fungsi organisasi. Setiap organisasi itu pasti memiliki fungsi. Kemudian fungsi itu akan dibagi habis ke unit kerja yang ada, ke unit pengolah yang ada. Tentu banyak sedikitnya unit kerja atau unit pengolah antara organisasi yang satu dengan organisasi yang lain itu tidak sama. Tergantung pada besar kecilnya, luas tidaknya fungsi organisasi. Semakin besar, semakin banyak fungsi organisasi, tentu akan semakin banyak pula unit pengolah yang dibentuk. Gitu. Maka di perangkat daerah itu, ada yang memiliki 4 unit pengolah, ada yang memiliki 5 unit pengolah, bahkan ada yang memiliki 6 unit pengolah. Organisasi-organisasi yang besar, itu bisa memiliki unit pengolah lebih dari 4. Itu semuanya tergantung pada banyak sedikitnya fungsi yang diampu oleh organisasi yang bersangkutan, oleh perangkat daerah yang bersangkutan. Nah, pimpinan unit pengolah punya tanggung jawab, punya kewajiban untuk melakukan pemeliharaan arsip vital. Salah satunya adalah identifikasi. Karena yang dapat mengidentifikasi, yang dapat menentukan ini vital apa tidak, ya pemilik. Siapa pemilik arsip itu? Ya unit pengolah. Jadi itu ya Bapak Ibu ya. Urut-urutannya begitu, logikanya begitu. Gitu. Mengapa itu menjadi kewajiban unit pengolah? Kok bukan unit kearsipan gitu. Yuk lanjut Mas ya. Oke. Adapun tujuannya Bapak Ibu, tujuan dari program arsip vital yang terdiri dari 4 atau 5 tadi untuk menyelamatkan dan mempertahankan kelangsungan hidup organisasi. Maka ketika organisasi itu tidak menjalankan program arsip vital, artinya apa? Organisasi bisa tidak selamat, tidak bisa bertahan, kelangsungan hidupnya akan terancam. Kalau sebuah organisasi tidak melaksanakan program arsip vital. Jadi ini program yang sangat penting Bapak Ibu. Karena arsip vital itu arsip yang memang sangat penting yang harus ada ketika arsip itu diperlukan, dibutuhkan. Ketika arsip itu dibutuhkan, kok tidak ada atau bahkan hilang, maka organisasi akan terancam keberadaannya. Ini sangat terasa seperti di rumah sakit atau di perusahaan. Ketika perusahaan tidak memiliki akte pendirian, tidak punya bukti pendirian perusahaan, tentu akan dibubarkan oleh pemerintah. Karena ilegal. Tidak punya bukti keberadaan. Karena tidak memiliki akte pendirian. Tidak punya badan hukum. Ya. Kemudian, begitu pentingnya program arsip vital ini Bapak Ibu. Maka untuk menjalankan program tersebut, itu tidak cukup kalau hanya dipikirkan oleh arsiparis atau petugas arsip di unit pengolah. Tetapi harus ada kerjasama dari berbagai komponen. Dari pimpinan. Karena apa? Program arsip vital
itu membutuhkan berbagai sarana, membutuhkan berbagai fasilitas. Karena arsip vital itu sendiri harus disimpan ya, dengan menggunakan sarana peralatan yang tahan api, yang mampu menjamin keselamatannya, mampu menjamin keberadaannya. Gitu. Tidak seperti mengelola arsip-arsip yang tidak vital. Maka ketika program arsip vital itu tidak mendapat dukungan dari pimpinan, jangan harap arsip vital dapat terkelola dengan baik. Terlebih terkait kita melakukan identifikasi. Tidak bisa seorang arsiparis atau petugas kearsipan melakukan identifikasi arsip vital sendirian, tidak bisa. Itu harus ada cawe-cawe dari pimpinan unit pengolah. Nah, saya menggunakan istilah cawe-cawe Bapak Ibu. Cawe-cawe itu berarti harus ikut berperan. Gitu. Harus ikut memikirkan yang namanya pimpinan unit pengolah. Karena beliau lebih tahu sejauh mana arsip itu digunakan. Sejauh mana tingkat kepentingan arsip tersebut. Itu pimpinan tahu. Maka ketika pimpinan tidak ikut ambil bagian dalam program ini, termasuk dalam melakukan identifikasi, nanti identifikasinya bisa tidak akurat. Programnya tidak dapat dijalankan secara maksimal. Ya Bapak Ibu ya, ini tujuan program arsip vital. Ya salah satunya identifikasi. Dimulai dari identifikasi. Oke, itu Bapak Ibu ya. Ada yang perlu dikomentari? Silakan. Ini ada Mbak Ika ya. Mbak Ika dari mana ya? Itu foto ya Mas Ihan ya? Pak, Mbak Ika dari dari mana? Balai Pemdes Jogja Mbak Ika dari Jogja. yang kemarin ke kantor Bapak izin baru belajar sekali. Oh, Mbak Ika ya, Mbak Ika Nggih. yang Kementerian Dalam Negeri ya? Nggih, betul Bapak dari Oh iya, oh. negeri. Jadi saya hanya melihat fotonya. Itu foto ketika itu ya, Mbak ya? Waktu muda itu, Pak. Waktu muda. Oke, sekarang sudah agak muda ya. Nggih. Oke, siap toh, Mbak Ika? Nggih, sehat Bapak. Oke. Alhamdulillah. Jadi ini dari Balai Pemerintahan Desa ya? Nggih, Balai Pemerintahan Desa Yogyakarta. Oke, Balai Pemerintahan Desa di bawah Kementerian Dalam Negeri ya? Betul, betul. Oke. Balai ya pemerintahan kelurahan berarti ya, Mbak ya? Iya, kalau di Jogja Kalurahan, betul, Pak. Oke. Kapan-kapan main ke rumah Mbak dari kantor tinggal ke utara itu sekitar 5 kiloan ya? Siap, siap, Pak. Cangkringan ya, Pak. Arah 5 kilo Cangkringan. atau 10 kilo ya? Itu kan Taman Martani ya? Nggih, kantornya di Tirto Martani, Pak. Oke. Nggih. Deket itu sama kampung saya itu. Kita Siap. sama-sama pakai Martani kok. Saya Bima Martani, Mbak. Oh, nggih, 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 Oke. Bapak. Nggih. Oke, kapan-kapan kalau longgar gitu ya. Tapi WA-an dulu ya, Mbak ya. Baik, Pak. Nggih. Oke, karena saya pria panggilan, Mbak. Siap. Nanti kalau nggak janjian nggak ketemu nanti. Baik. Nggih, nggih. Oke, ada yang perlu didiskusikan Bapak Ibu? Baik, Pak. Ini kamu ada dari Pak Hah? Rusdi nih, Pak. Apa? Ada dari Pak Rusdi bertanya nih. Lewat apa? Chat ini ya? Lewat chat ini, Pak. Betul. Halo Pak Rusdi. Oh, mungkin sedang berbuka puasa ya Pak Rusdi ya. Oke, baik. Apa? Tanya apa beliau? Di sini sementara ini kami identifikasi arsip vital berdasarkan Perka 6 tahun 2005. Oh, Sudah oke. kelamaan peraturan ini, ada beberapa yang tidak sesuai. Dan pada diklat yang diikuti kebanyakan pencontohannya dari narasumber, ya dari Perka 6 tahun 2005 itu, seperti dokumen pengelolaan keuangan negara
adalah arsip vital. Itu yang mana? Apa SPJ atau DPA atau yang mana Pak Rus? Mohon informasinya. Oke, Pak Rusdi dari Sumsel. Ini senior saya, Bapak Ibu. Senior saya. Sih Oke. ini lebih awal. Tahun berapa Pak Rus ini mulai start tahun berapa? 1990-an Pak. Gimana Pak Rusdi? Pak Rus ini kan kiprah di Karsipan tahun berapa Pak? 1990. Nah, Di kedengaran ya? arsipnya. Nah, mulai tahun berapa Pak Rus ini? Kalau saya kan 2017 Pak. Oke. Senior Bapak. Oh, saya di arsip tahun 90, Pak, belum pernah mutasi. Wah, saya waktu itu masih jadi gawat ya. Saya sejak tahun 90 sudah diarsipkan. Jadi sudah diarsip sejak tahun 90 sampai sekarang sudah 35 tahun, Pak Rus. Banyak pengalaman Pak Rus juga ini kan. Gimana? Yang di chat tadi ya. Oke. Ini ada Mbak Yati ini. Mbak Yati juga bertanya. Sudah kelamaan peraturan ini ada beberapa yang tidak sesuai. Oke. Loh, coba nanti saya tak tanya teman ini. Apa? Peraturan arsip vital. Kayaknya sudah ada yang baru ya Pak ya? Hanya belum ada baru sini. Hmm. Diantarkan yang 2005 kan di situ. Jadi kadang-kadang kan contohnya di situ baru sini batas wilayah negara termasuk kita kan pada saat itu kan pada tahun 2005. Kalau sekarang kan arsip terjaga kan. Saya yang kurang jelas ini Pak Rusidi, seperti katanya kan dokumen pengelolaan keuangan negara ya, arsip vital. Apa SPD-nya ya, atau DPA-nya, atau SP2D-nya, atau bagaimana Pak Rusidi? Mohon pencerahannya. Baik. Jadi begini ya Bapak Ibu ya, khususnya Pak Rusdi. Mengidentifikasi arsip vital itu memang tidak gampang. Ya, tidak gampang. Di tempat kami, program arsip vital itu sudah dijalankan beberapa tahun yang lalu dan hasilnya juga belum maksimal. Karena memang untuk melakukan identifikasi arsip vital itu bukan pekerjaan yang gampang. Ya. Tidak bisa hanya ditentukan oleh seorang arsiparis saja. Tetapi harus ada kebersamaan dengan pimpinan. Ya. Harus dibentuk tim, Bapak Ibu. Seperti ketika kita menilai arsip, ini boleh musnah apa tidak? Itu harus tim yang menentukan. Begitu pula di dalam kita menentukan arsip ini vital apa tidak. Itu harus tim. Banyak pertimbangan-pertimbangan yang dapat kita jadikan untuk menentukan vonis. Gitu. Kita harus menganalisa berdasarkan fungsi organisasi, berdasarkan resiko, ya, dan juga analisa hukum. Gitu. Sehingga kalau Pak Rosdi bertanya, Pak, ini yang vital itu DPA-nya, apa SPJ-nya, apa dokumen pengadaannya, dan seterusnya. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Nanti bisa kita kupas, ya, kita bisa saling diskusi. Gitu. Kita bisa saling diskusi. Sekarang kalau itu SPJ, vital apa enggak SPJ? Sedangkan di RA itu, yang namanya SPJ, itu umurnya hanya
8 7 tahun. tahun, Ya. 7 tahun, 8 Tidak tahun. 10 loh, Bapak Ibu. 8 tahun. Tapi izin Pak Rusidi, izin Pak Rusidi. Aktif 2 tahun setelah ada keputusan tetap gitu ya. Kemudian inaktifnya 5 tahun. Ya. 2 dan 5. Tetapi ada keterangan di masa aktif itu 2 tahun setelah diterbitkan atau ada keputusan tetap. Sehingga seandainya di global itu menjadi 8 tahun. Itu SPJ. Atau DPA-nya. DPA itu dokumen pelaksanaan anggaran. Itu ya. Betul ya Mas Fuad ya? DPA itu dokumen pelaksanaan anggaran ya? Oke. Ini saya sama Mas Fuad ini, beliau juga tahu betul tentang keuangan. Apa itu yang vital? Nah, ini menarik, jangan menarik Bapak Ibu. Nanti kita diskusikan. Barangkali yang hadir di sini juga ada dari teman-teman yang mengelola keuangan. Ya. Karena ketika kita salah dalam menentukan vonis, itu nanti resikonya adalah ke inefisiensi, keborosan sarana. Ingat, arsip vital itu harus disimpan dengan menggunakan peralatan sarana yang tahan api yang mampu menjamin arsip itu selamat, tidak akan hilang, tidak rusak. Seandainya terjadi bencana, arsipnya tetap aman. Itu konsekuensi, ya. Konsekuensi ketika kita menyatakan suatu arsip itu vital, harus simpan di situ. Maka harus hati-hati betul di dalam kita menentukan vonis, di dalam kita mengidentifikasi arsip itu vital apa tidak. Tentu ini melalui analisis ya Bapak Ibu ya. Tidak bisa serta-merta kita menjawab, oh itu yang vital SPJ-nya, oh yang vital DPA-nya. Tidak bisa. Sama seperti ketika ditanya, Pak ini boleh musnah apa tidak? Arsip ini boleh musnah apa tidak? Kita tidak bisa dengan serta-merta langsung menjawab, oh itu boleh musnah. Tanpa melalui analisa, tanpa melalui analisis. Gitu. Oke. Itu ya Pak Rusdi ya. Jangan pergi dulu loh Pak Rusdi, nanti kita diskusi loh. Halo Pak Rusdi. Siap, Pak, siap, siap. Oke, jangan pergi dulu ya. Bukannya nanti masih maghrib loh ya. Oke. Ini ada Mbak Yati. Terus ini saya izin sebentar ini ya, mau tanya lagi sebentar. Boleh, silakan Pak. Jadi kan kita meyakini Pak, bahwa yang namanya SPG itu kan seperti kata Pak Rusidi bisa 8 tahun atau 7 tahun ya tergantung daerah. Oke, 8 tahun Pak. Ya tapi saat ini sepertinya ada perubahan Pak Rusidi. Ya. Dengan adanya kita diminta jadwal retensi arsip yang seragam se-Indonesia yang sudah disuntikan dalam Serikandi, itu saya lihat itu seperti kelas SPJ, yaitu pelaksanaan belanja langsung tidak langsung keuangan, itu saya lihat menjadi 37 sekarang Pak Rusidi. Di Serikandi itu di satu sisi ada perubahan seperti itu, sebenarnya tidak sesuai dengan Perka Andri tentang retensi keuangan. Rasanya Perka Andri tentang retensi keuangan itu seperti kata Pak Rusidi, 7 atau 8 tahun. Tapi yang Serikandi sekarang jadi 37. Dampaknya juga berarti itu kan termasuk arsip yang kurang-kurangnya 10 tahun retensi. Berarti pada waktu masa inaktif, SPG ini apa bukannya tidak mungkin akan pindahkan ke LKD. Dan nanti LKD akan kerepotan Pak Rusidi. Terima kasih Pak Rusidi. Oke. Untuk SPJ, kami tetap masih berpegangan pada Perka Andri. Ada 4 Perka Andri tentang retensi arsip keuangan, dan itu harus kita baca semuanya. Jangan hanya Perka Andri yang terakhir. Ya, karena itu perubahan-perubahan. Sehingga kita harus membaca semua 4 Perka Andri. Dan itu
masih digunakan, masih berlaku sampai sekarang. Kebetulan terkait dengan pemusnahan arsip, terkait dengan penilaian arsip, itu spesialisasi saya Bapak Ibu, sehingga saya selalu mengikuti perkembangan. Tahun kemarin kami memusnahkan arsip keuangan juga masih pakai angka 8 tahun. Tahun ini pun masih pakai angka 8 tahun. Dan itu kami diskusikan dengan Andri juga. Oke ya Bapak Ibu ya. Saya tetap berpegangan SPJ 8 tahun. Dasarnya perka ada 4 perka anti yang itu jangan dibaca satu-satu loh ya. Harus dipahami keempat peraturan itu. Oke. Kemudian karena itu retensinya 8 tahun, di bawah 10 tahun, maka kewenangannya adalah ada di setiap pencipta arsip, kewenangan penyusutannya, kewenangannya pemusnahannya. Tidak perlu dipindahkan ke lembaga kearsipan. Oke. Pak Rusdi, kita harus dapat membedakan antara retensi arsip ya dengan umur simpan arsip. Ini harus kita bisa membedakan loh ya. Retensi arsip dengan umur simpan arsip. Kalau retensi arsip itu jangka simpan. Ya, saya ulangi, retensi arsip itu jangka simpan. Ada istilah jangka simpan. Jangka di sini berarti di JRA itu ada aktif, ada inaktif. Harus disimpan berapa lama arsip itu disimpan. Itu. Jadi jangka simpan itu harus disimpan berapa lama arsip tersebut. Itu jangka simpan. Sedangkan umur simpan itu terkait dengan sudah berapa lama kita menyimpan arsip itu. Ini kadang yang menimbulkan beda persepsi. Misalnya begini. Ini karena ini kemarin terkait dengan diklat kemarin juga. Misalnya begini. Kita punya arsip. Ya. Punya arsip keuangan misalnya. Sudah kita kelola lebih dari 10 tahun. Ya. Arsip keuangan tahun 2010 masih kita simpan sampai sekarang. Belum kita musnahkan. Saya ulangi ya. Kita punya arsip tahun 2010. Sampai sekarang masih berada di kantor kita, belum pernah kita musnahkan. Itu berarti umur simpan. Kita sudah menyimpan arsip itu berarti selama 14 tahun. Karena arsipnya tahun 2010, sekarang tahun 2025. Itu maksudnya umur simpan. Kita sudah menyimpan arsip itu selama 14 tahun. Padahal jangka simpannya hanya 8 tahun. Retensinya. Artinya apa? Kita terlambat melaksanakan pemusnahan. Mestinya arsip itu sudah dimusnahkan tahun 2019. Tapi sampai sekarang belum kita musnahkan. Maka idealnya pencipta arsip, pemilik arsip tersebut harus segera melakukan pemusnahan. Tidak perlu dikirim ke atau diserahkan atau dipindahkan ke lembaga kearsipan. Karena aturannya, retensinya, jangka simpannya hanya 8 tahun. Oke, ini mudah-mudahan Pak Rusdi dapat memahami apa yang saya sampaikan, bedanya jangka simpan dengan umur simpan. Kalau jangka simpan itu berarti durasi waktu, ya,
berapa tahun kita harus menyimpan arsip itu. Sedangkan umur simpan adalah kondisional, kita sudah menyimpan arsip itu berapa tahun. Iya, Bapak Ibu ya. Nanti kalau ada Bapak Ibu yang tambah bingung gitu, kita bisa diskusi Bapak Ibu. Atau kapan-kapan kita bisa jumpa darat. Karena memang terkait dengan retensi, terkait dengan penilaian, terkait dengan penyusutan, itu bidang yang kami tekuni. Sampai-sampai saya itu tahun 2015 menulis buku tentang pemusnahan arsip. Ya karena berangkat dari kasus. Ya. Banyak lembaga, banyak perusahaan yang tidak ada keberanian untuk melaksanakan pemusnahan. Karena belum tahu caranya, karena takut, karena tidak ada dukungan dan sebagainya. Iya Bapak Ibu ya. Pak Rusdi sementara begitu ya Bapak Ibu ya. Siap-siap Pak. Terima Halo. kasih. Kapan-kapan kita ketemu Pak, kita sama-sama namanya Rus masalahnya. Iya Pak. Baik, ini ada pertanyaan lagi nih. Nanti saya akan minta izin sama penyelenggara ini PT JAS. Kalau materinya nggak selesai karena banyak pertanyaan, bisa kita lanjutkan apa tidak tahun depan atau lain waktu gitu ya. Mas Yan, ini kita lebih melanjutkan apa jawab pertanyaan Mas Yan sebaiknya? Boleh pertanyaan dulu ya, Pak? Oke, baik. Jawab pertanyaan dulu. Ini dari Mbak Yati atau Mbak Ida. Oke, Mbak Ida dulu. Mbak Ida dulu. Oke. Ini namanya Ida Ayu Komang. Mbak Ida, halo Mbak Ida. Berita acara penyerahan arsip ke LKD juga termasuk vital. Ya. Oke. Ini bukan sekedar di JRA dinyatakan vital loh ya. Tetapi hasil analisis. Begini Bapak Ibu. Berita acara itu kan bukti transaksi. Bukti transaksi. Antara apa? Antara perangkat daerah. Ya. Antara pencipta arsip dengan lembaga kearsipan. Itu bukti transaksi. Nah, ketika berita acara itu sampai hilang, maka bisa saling menuntut. Nanti bisa lembaga kearsipan tidak mengakui kalau pernah menerima penyerahan arsip dari perangkat daerah, sehingga perangkat daerah merasa dirugikan. Wong sudah menyerahkan kok tidak diakui. Karena tidak ada bukti namanya berita acara. Itu analisisnya. Sehingga nanti bisa saling lempar, saling tuduh. Itu. Oke ya, jadi analisanya begitu. Berita acara itu arsip vital. Karena ketika arsip itu tidak ada, akan menimbulkan masalah yang besar. Bisa menimbulkan permusuhan, peperangan antara dua belah pihak. Apalagi di berita acara itu ada lampirannya, adalah daftar arsip. Gitu. Nanti bisa terjadi penggelapan arsip. Sudah menerima, tapi tidak mengakui. Karena buktinya nggak ada. Nah, resiko-resiko seperti ini Bapak Ibu yang menjadi pertimbangan kita untuk menentukan vonis itu vital apa tidak. Gitu. Ya, Mbak Ida bisa diterima ya Mbak Ida ya? Halo Mbak Ida? Halo, ya. Bisa. Oke. Logikanya masuk ya Mbak Ida ya? Ya. Oke. Tuh. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Untuk masa simpan arsip vital berapa tahun? Nah, ini Bapak Ibu. Maksudnya jangkanya.
Oke. Kalau ini Mbak Ida nggak nyambi masak ini berarti karena pertanyaannya berlanjut. Masa simpannya berapa tahun arsip vital? Baik, Bapak Ibu. Terkait dengan masa simpan, ya, jangka simpan, arsip itu tidak tergantung vital apa tidak vital, tapi tergantung masalahnya. Ya. Jadi arsip vital itu masa simpannya bisa berbeda-beda, tergantung masalahnya. Contoh kalau perjanjian sekarang. Perjanjian itu di JRA dinyatakan masa aktifnya selama perjanjian masih berlangsung. Selama perjanjian masih berlangsung. Itu. Kemudian inaktifnya bisa 1 tahun, bisa 2 tahun. Karena ketika perjanjian itu sudah selesai, maka arsip sudah menurun nilai kegunaannya. Nah, arsip yang frekuensi penggunaannya menurun, ya, sudah berkurang, itu masuk inaktif. Inaktif itu sebetulnya arsip masa tunggu. Masa tunggu untuk dimusnahkan atau masa tunggu untuk diserahkan sebagai arsip statis. Karena arsip inaktif itu setelah masa inaktifnya habis, nasib akhirnya hanya 2. Musnah apa permanen. Oke. Sehingga Mbak Ida, masa simpan arsip itu ditentukan oleh informasinya, bukan vital tidaknya. Oke, yuk kita analisa sekarang. Berita acara penyerahan arsip dari perangkat daerah ke lembaga kearsipan. Itu nanti menjadi musnah apa permanen? Ya, karena arsip vital itu nasib akhirnya bisa musnah dan nasib akhirnya bisa permanen. Contoh perjanjian. Perjanjian itu bisa musnah kecuali yang perjanjian antar negara karena dinyatakan sebagai arsip terjaga, dan arsip terjaga itu pasti statis karena menyangkut keutuhan negara. Sedangkan perjanjian, misalnya, mohon maaf ya Bapak Ibu ya, kita punya perjanjian dengan salah satu perusahaan keuangan, perbankan misalnya. Ketika perjanjian kita sudah selesai, ya sudah, itu musnah. Ini musnah. Karena saya pernah mendampingi 2 bank. Saya dapat menyampaikan itu musnah. Ketika perjanjian kita dengan bank, perjanjian simpan pinjam, sudah lunas, itu musnah dokumennya. Atau perjanjian kita dengan koperasi, itu juga musnah setelah selesai urusannya. Gitu. Ini menandakan, membuktikan bahwa perjanjian itu tergantung pada tingkat perjanjiannya. Nah, sekarang kembali ke pertanyaannya Mbak Ida. Itu masa simpannya berapa tahun? Boleh musnah apa tidak? Berita acara penyerahan arsip statis dari perangkat daerah ke lembaga kearsipan daerah. Ini kalau tidak salah di JRA, dokumen pemusnahan, dokumen penyerahan itu dinyatakan permanen. Tapi mari kita analisis. Ketika perangkat daerah itu menyerahkan arsipnya ke lembaga kearsipan, wajib disertai berita acara yang dilampiri daftar arsip yang diserahkan. Kemudian juga pernyataan bahwa arsip itu dapat digunakan.
Kemudian surat keputusan panitia penilai. Ada 4 macam dokumen ya yang harus dibuat atau yang tercipta ketika ada transaksi antara perangkat daerah, instansi pencipta dengan lembaga kearsipan terkait dengan serah terima arsip statis. Vital apa tidak? Jelas vital karena bukti transaksi. Kemudian sampai kapan vitalnya? Selama masih aktif ataukah termasuk nanti memasuki masa inaktif? Nanti bisa kita cek di JRA. Seingat saya itu masuk arsip statis. Ya, termasuk di dalamnya dokumen pemusnahan. Tapi mari kita analisis. Karena ini semuanya nanti akan melakukan Bapak Ibu, khususnya yang instansi Pemda itu akan menyerahkan arsipnya ke lembaga kearsipan. Itu vitalnya sampai kapan? Tahun ini misalnya terjadi transaksi antara perangkat daerah dengan lembaga kearsipan daerah. Serah terima arsip statis. Bukti transaksinya adalah dokumen penyerahan. Berita acara dilampiri daftar, kemudian ada SK penetapan atau pembentukan panitia penilai, ada pernyataan bahwa arsip itu dapat digunakan, dan seterusnya. Ada 4 macam dokumen. Definisi arsip aktif adalah arsip yang terus-menerus digunakan. Bagi perangkat daerah yang menyerahkan, tahun ini menyerahkan, 2005 menyerahkan, itu masih aktif. 2006 bisa masih aktif, tetapi setelah 2006 bisa jadi sudah memasuki masa inaktif. Karena sudah jarang digunakan arsip itu. Ini kita analisa bersama-sama Bapak Ibu ya. Sekaligus kita berlatih bersama, belajar bersama, menentukan umur simpan. Menentukan jangka simpan. Itu aktif selama 1 tahun atau 2 tahun di perangkat daerah yang menyerahkan. Karena transaksi sudah selesai, tentu sudah jarang digunakan. Kemudian memasuki masa inaktif. Masa inaktif itu masa tunggu untuk menentukan arsip itu boleh musnah apa tidak. Nah, terkait dengan berkas arsip bukti serah terima antara perangkat daerah ke lembaga kearsipan, karena itu merupakan bukti transaksi, sekali lagi merupakan bukti transaksi, maka ketika inaktif pun tetap masih menjadi arsip vital. Hanya pengelolaannya sudah dikelola oleh unit kearsipan perangkat daerah yang bersangkutan. Kemudian setelah masa inaktifnya itu habis, itu boleh musnah apa tidak? Nanti kita cek di JR aja Bapak Ibu ya. JR dinyatakan sebagai arsip statis. Sekali lagi, karena itu bukti transaksi. Tapi statisnya yang ada di perangkat daerah atau yang ada di lembaga kearsipan daerah. Jadi JRA jangan digebyak uyah. Kalau bahasa Jawanya digebyak uyah. Bahasa Indonesia mungkin disamaratakan ya. Jangan disamaratakan. Penggunaan JRA itu
kembali disesuaikan dengan fungsi masing-masing instansi. Jadi untuk arsip yang Mbak Ida tanyakan, masa simpan digital 4 tahun. Kalau di JRA dinyatakan sebagai arsip statis, maka selamanya. Karena statis. Jadi arsip vital itu musnah bisa statis. Ya, itu ya Mbak Ida ya. Halo Mbak Ida. Ya, Bapak. Kasih. Tapi kalau yang untuk, maaf, untuk yang pemusnahan itu sendiri, Pak. Misalnya kan Ya. dari BPK, pemusnahan, yang berita acara pemusnahan. Itu kan kita sudah memusnahkan sejak tahun 2016. Nah, itu gimana? Berita Coba agak acaranya, keras Mbak Ida. berita acaranya itu loh Pak, yang Ya. pemusnahan, terutama yang pemusnahan. Yang ini penyerahan sudah jelas. Oke, Yang oke. pemusnahan, Oke. Yang berita acara pemusnahan itu menjadi arsip statis, Mbak. Karena itu gantinya arsip yang dimusnahkan. Halo Mbak Ida. ya, Yang berita acara pemusnahan, dokumen pemusnahan itu menjadi statis. tapi tetap disimpan di OPD atau nanti kita serahkan ke Kalau LKD? statis berarti diserahkan ke LKD. Karena statis. Berarti kita simpan di OPD itu 2 tahun itu tadi ya Pak? Atau lebih? Ya, dokumen pemusnahan itu nasib akhirnya statis, maka diserahkan ke lembaga kearsipan. Masuk yang file kepegawaian tadi ya Pak, yang sudah pensiun. Oke, kalau file pegawai itu bahasanya bukan diserahkan, Mbak. File pegawai adalah arsip yang jangka simpannya lebih dari 10 tahun. Saya ulangi, file pegawai termasuk arsip yang jangka simpannya, yang JRA-nya lebih dari 10 tahun. Ketentuannya, arsip yang retensinya lebih dari 10 tahun, atau sekurang-kurangnya, bahasa di undang-undang, sekurang-kurangnya 10 tahun, harus dipindahkan ke lembaga kearsipan. Istilah dipindahkan dan diserahkan itu berbeda. Kalau diserahkan, sepenuhnya sudah menjadi tanggung jawabnya lembaga kearsipan. Sedangkan kalau dipindahkan, masih menjadi tanggung jawab kedua belah pihak. Ketika lembaga kearsipan besok akan memusnahkan arsip file pegawai, karena arsip file pegawai itu juga musnah nasib akhirnya, itu harus melibatkan perangkat daerah pemilik, perangkat daerah yang memindahkan. Gitu. Jadi misalnya LKD Jogja akan memusnahkan arsip file pegawai yang diserahkan dari perangkat daerah. Ketika akan melaksanakan pemusnahan itu, wajib melibatkan, wajib mengikut sertakan dari perangkat daerah pemilik arsip. Jadi istilahnya berbeda ya Mbak ya, antara penyerahan dan pemusnahan. Kalau yang berita acara tadi penyerahan, kalau yang file pegawai pemindahan ya Pak? Gimana Pak? Yang berita acara tadi penyerahan, kemudian yang file pegawai pemindahan. Ya. Jadi berita acaranya pemindahan kalau yang file pegawai. Karena memang baca di undang-undang begitu. Ini Mbak Yati kelihatan gimana Mbak Yati? Izin terkait dengan berkas pemusnahan arsip
Ini tadi. luar biasa ini. Ini hari ini betul-betul luar biasa ini. Senior-senior saya pada ikut ini. Berbagi loh Mbak Yati, yuk. Ya, izin terkait berkas pemusnahan yang ditanyakan Bu Ida tadi ya Pak. Ya. Apakah berkas pemusnahan itu tidak bisa menjadi vital selamanya di OPD? Jadi tidak diserahkan, walaupun JR-nya permanen, itu tidak diserahkan ke LKD karena nanti kalau ada apa-apa kan yang menjadi tanggung jawab yang memusnahkan Pak. Jadi apakah arsip vital itu bisa menjadi vital selamanya? Artinya ya karena masih digunakan di OPD ya disimpan di OPD. Itu Pak. Oke. Menarik ini. Nanti setelah ini ke mall ya Mbak Yati ya. Baik, Bapak Ibu, ini menarik. Semakin panas ini. Ini semakin panas. Jadi bicara vital memang bicara sangat menarik. Oke. Apakah arsip itu bisa vital selama-lamanya? Oh, sangat bisa. Contoh. Contoh. Yang namanya ijazah, sertifikat tanah, arsip tentang aset, kan vital selama-lamanya. Selama aset itu masih ada, itu vital selama-lamanya. Berarti harus berada di pencipta. Gitu. Misalnya di DPKA. Di DPKA atau di Badan Pengelola Keuangan dan Aset. Selamanya lembaga itu akan menyimpan dokumen-dokumen tentang aset. Itu. Maka Bapak Ibu, dalam rangka untuk melindungi keberadaan arsip vital, ya, arsip vital, tapi kita nggak berbicara perlindungan ya, ini hanya sekedar informasi awal saja. Yang namanya arsip vital itu harus dialih media. Harus dialih media. Hasil alih media bisa disimpan di perangkat daerah, ya, di lembaga pencipta, sedangkan yang asli disimpan di lembaga kearsipan. Karena apa? Lembaga kearsipan lebih memiliki sarana, fasilitas yang mampu menjamin keselamatan arsip vital daripada di perangkat daerah. Sekali lagi, kalau sampai terjadi bencana yang itu mengakibatkan hilangnya arsip vital, ini akan menimbulkan masalah yang besar. Maka di metode perlindungan arsip vital, dalam rangka penyelamatan, arsip vital itu harus dialih media. Kemudian disimpan secara terpencar. Tidak hanya di pencipta, tetapi juga disimpan di lembaga kearsipan yang memiliki fasilitas atau sarana yang mampu menjamin keselamatan arsip vital. Pertanyaannya, tetapi kami untuk memberikan layanan harus menunjukkan yang asli Pak Rus. Boleh nggak yang asli disimpan di tempat kami selaku pencipta? Silahkan. Dengan syarat harus disimpan secara ideal. Artinya diupayakan penyimpanannya di roll opak, di almari besi yang mampu menjamin arsip itu selamat. Itu Bapak Ibu. Ini sudah metode perlindungan. Ini hanya sedikit bocoran saja. Biar kita semakin memahami tentang arsip vital. Oke. Begini ya, seperti yang disampaikan oleh Mbak Yati tadi. Bisakah arsip itu vital selamanya? Sangat bisa. Contohnya tadi, tentang aset. Selama aset itu masih, misalnya tentang aset tanah, ya selamanya. Vital selamanya. Gitu. Kemudian misalnya, Pak, terkait dengan arsip dokumen penyerahan, itu bisa vital selamanya. Bisa, silakan. Disimpan di pencipta arsip. Kalau memang
pencipta arsip itu menganalisa dokumen penyerahan, dokumen pemindahan dihukumi atau divonis sebagai arsip vital selamanya. Silahkan. Gitu. Sedangkan yang ada di lembaga kearsipan, ya, yang ada di lembaga kearsipan bisa jadi statis, Bapak Ibu, tentang dokumen arsip, tentang dokumen pemusnahan arsip. Bisa statis, bisa vital selamanya. Karena ada fungsi yang lain. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, untuk mengidentifikasi arsip vital itu bukan pekerjaan yang mudah. Banyak sekali pertimbangan. Ini kami belum sampai ke slide bagaimana kita mengidentifikasi loh Bapak Ibu. Ya. Pendekatannya fungsi organisasi, resiko, dan hukum. Oke. Ya Bapak Ibu ya. Dapat saya garis bawahi bahwa arsip vital bisa selamanya vital, bisa menjadi statis, dan bisa menjadi musnah. Oke ya, gitu ya Mbak Yati ya. Ya, Halo Pak. Mbak Yati, gitu ya. Iya, ya. Oke. Ada yang perlu di apa namanya disampaikan lagi Mbak Yati? Pertanyaan saya belum dijawab, Pak. Pertanyaannya yang mana ya? Izin bertanya Pak, tadi disampaikan gambar bangunan gedung menjadi vital selama bangunnya masih ada. Apakah ini termasuk dokumen pengadaannya atau hanya DED-nya? Dua-duanya. Jadi ketika kita membangun gedung gitu ya, ketika membangun gedung gitu, ada gambar konstruksinya, ada DED-nya ya. Betul ya Mas Fuad ya, DED itu seperti gambar konstruksi ya. Oke. Belum lama saya itu berkunjung ke satu lembaga. Kemudian lembaga itu kebetulan baru memperbaiki jaringan, ya, baru memperbaiki jaringan saluran air, itu, baru memperbaiki saluran air. Si tukang, apa si mandor ya, yang jelas ada di lokasi itu. Dia itu membaca apa? Membaca dokumen, itu. Kemudian saya kan penasaran, sebagai arsiparis gitu, penasaran kalau melihat orang seperti itu. Apa yang dilakukan Bapak Ibu? Orang tadi ternyata membaca arsip gambar itu. Saya terus membayangkan ketika pembongkaran saluran air itu dilakukan tanpa arsip, tanpa gambar, tanpa dokumen DED, pasti akan salah dalam melakukan apa ya? Melakukan penggalian. Bukan penggalian, penggalian bukan ya. Penggalian itu di dalam apa? Mencari jaringan tadi itu. Itu. Itulah yang namanya arsip vital. Jadi mengapa gambar bangunan konstruksi bangunan itu vital? Karena seperti itu analisisnya. Ketika akan memperbaiki bangunan, seandainya di dalam melakukan perbaikan itu tidak berdasarkan arsip, itu bisa rugi besar-besaran. Ya. Jaringannya ada di sebelah kiri, tetapi yang dibongkar sebelah kanan. Itu akan mengakibatkan kerugian yang sangat besar kalau tidak berdasarkan arsip. Maka DED itu termasuk arsip vital. Berarti hanya cukup DED-nya, Pak. Gimana Pak Karena Yati? kalau dengan berkas pengadaannya itu kan cukup besar, nggak cukup banyak, ada apa laporan itu 0%, 50%, 80%, 100%, laporan awal, tengah, pendahuluan, kemudian nanti
berkas termin pembayarannya seperti itu dan dokumen SPK-nya itu kalau satu bangunan gedung itu bisa satu almari sendiri itu misalnya Pak. Oke. Apakah bisa hanya DED-nya saja yang Oke. dijadikan Baik, vital? ini apa, Mas Sian? Ini sudah ke berapa Mas Sian hari ini? Hari ini sudah ke-11, Bapak. Oke, ini jumlah ke-11 ini yang luar biasa, yang membuat saya pusing ini. Pesertanya luar biasa. Saya senang ini. Karena Mudah-mudahan dan anu selanjutnya Pak, juga kalau seperti di ini. mau pemusnahan di PU itu kita Oke, juga bingung Pak. pakat. Halo Mbak Yati dan teman-teman yang lain ini. Baik. Disinilah pentingnya kebersamaan. Ya. Saya tidak paham tentang proses pengadaan. Ya. Saya tidak paham tentang proses pengadaan. Karena saya tidak paham tentang proses pengadaan, berat bagi saya untuk berfatwa bahwa dokumen pengadaan itu boleh musnah atau dokumen pengadaan tidak termasuk arsip vital. Saya terlalu berat untuk berfatwa seperti itu. Karena saya tidak memahami tentang proses pengadaan. Maka di dalam kita menentukan arsip itu vital apa tidak, boleh musnah apa tidak, hukumnya wajib. Saya ulangi loh ya, hukumnya wajib melibatkan pegawai, ya, mengikut sertakan pegawai yang terlibat dalam kegiatan itu. Jangan sampai kasus terulang kembali. Karena pernah ada kasus Bapak Ibu, dan tidak saya sampaikan di daerah mana ya, arsip tentang pengadaan itu dimusnahkan. Kemudian temuan BPK. Mengapa? Karena ketika melaksanakan penilaian tidak melibatkan pengurus barang atau pengelola barang. Padahal berbicara pengadaan, berbicara aset, berbicara pengelolaan aset, tidak bisa lepas dari namanya pengurus barang, namanya pengelola barang. Karena beliau yang lebih tahu. Maka terkait dengan dokumen pengadaan, Mbak Yati, kalau Mbak Yati akan melaksanakan pemusnahan ini, harus hati-hati. Wajib hukumnya mengikutkan, memasukkan pegawai yang mengelola atau yang mengurusi pengadaan ini ke dalam tim penilai. Kalau tidak, jangan harap penilaiannya dapat akurat. Saya jamin itu. Kita tidak akan bisa menilai arsip itu dengan akurat kalau tidak melibatkan orang yang melaksanakan kegiatan yang menghasilkan arsip itu. Gitu. Nah, sekarang pengadaan ya. Yuk kita diskusi pengadaan Mbak Yati. Pengadaan. Karena ada di satu daerah yang dokumen pengadaan tidak berani memusnahkan dokumen pengadaan. Itu di unit kerja apa namanya? Apa namanya Sobat? Yang BPJ. Pengadaan barang PBJ ya. Pengadaan barang jasa. Mbak Yati pernah dengar ya? Ya ada Pak, di Pemkot juga ada. Nah, itu kan sampai sekarang belum berani memusnahkan arsipnya. Jadi dokumen-dokumen pengadaan itu masih utuh. Belum ada keberanian untuk melakukan pemusnahan. Karena trauma dengan kasus-kasus yang pernah terjadi. Ya. Tetapi begini Bapak Ibu, kalau kita duduk bersama, ada pimpinan unit pengolah, kemudian ada pelaksana,
ya, yang melaksanakan kegiatan, kemudian menghasilkan arsip tersebut, kemudian ada arsip waris, tidak ada yang tidak dapat terselesaikan. Yakin, tidak ada yang tidak dapat terselesaikan. Kalau kita duduk bersama berbagai unsur. Masalah itu tidak selesai karena kita tidak duduk bersama. Gitu. Kalau masalah pengadaan ini hanya dirembuk antaranya Rosidi dan Mbak Yati, nggak akan selesai sampai kiamat. Tetapi kalau kita melibatkan teman-teman yang terlibat di kegiatan pengadaan akan selesai. Karena nanti kita bisa menganalisa bersama-sama. Sebetulnya pengadaan itu bagaimana toh prosesnya? Oke. Oh, kalau termin pertama boleh musnah itu karena ada termin kedua. Oh, termin kedua boleh musnah itu setelah ada termin ketiga. Oh, semuanya terangkum dalam laporan akhir kok. Ya sudah. Kalau begitu yang dipertahankan yang laporan akhir saja. Karena yang termin-termin tadi sudah terekam dalam laporan akhir. Misalnya begitu, misalnya. Tapi kan kita harus mendengarkan cerita itu. Gitu ya Mbak Yati ya? Ya, Pak. Oke. Mbak Yati bisa memahami isi hatiku? Bisa. Oke. Oke. Jadi kita main analisis ini. Oke. Yuk yang lain. Masih ada Mas Ian? Arsip kematian jenazah loh, ada sampai ke jenazah ini. Betul, Bapak. Oke. Arsip kematian jenazah dan arsip autopsi forensik di pemulasaran SUD. Oke. Kematian jenazah. Oke, apakah masuk arsip vital atau permanen? Mengingat ada keluarga almarhum yang sudah meninggal 15 tahun, masih ada yang datang meminta kopian arsip kematian tersebut dan masih dipakai untuk keperluan hukum. Oke, ini kasus. Baik. Menarik ini, menarik. Oke. Kalau seperti ini, Mas Yan, kapan-kapan kita acara langsung nggak Zoom bisa nggak Mas Yan? Sepertinya bisa, Pak. Bisa ya. Kita sediakan atau kita fasilitasi seperti itu. Diacarakan langsung. Ini kalau seperti ini enak kalau langsung ya. Kalau Zoom itu kadang karena nggak ketemu ya. Ini dari Bu Yuni ya. Halo Bu Yuni. Ya, Pak. Ya, Bu Yuni Rumah Sakit Cilegon ya? Siap, iya, Pak. Oke, baik. Yuk, diskusi Bu Yuni. Diskusi, saya sering diskusi. Baik. Mengapa orang, ini banyak daerah ini sedang saya dalami Bu Yuni, terus terang saya sedang mendalami terkait dengan dokumen pengadaan. Karena hampir di semua daerah itu ketakutan untuk memusnahkan dokumen pengadaan. Hanya gara-gara pernah ada kasus. Itu. Terus dianggap, wah, kalau dokumen pengadaan dimusnahkan bahaya ini kalau ada kasus seperti ini. Nah, itu terus digeneralisir ya Mas, buat macamnya ya. Itu yang nggak boleh. Maka beberapa waktu yang lalu kami mencoba untuk diskusi dengan kepala lembaga yang membidangi masalah pengadaan barang dan jasa ya. Itu. Nanti pasti ada solusi. Dan mudah-mudahan nanti bisa menjadi menjadi percontohan atau secara nasional. Ini sedang kami dalami. Nah, termasuk yang Mbak Yuni tanyakan ini kan satu kasus ya. Ada orang datang ke rumah sakit untuk minta arsip kematian ya yang sudah 15 tahun yang lalu itu untuk keperluan hukum. Mungkin terkait warisan atau apa. Oke. Satu kasus cukup membuat kita ketakutan untuk memusnahkan arsip.
Biasanya begitu, biasanya lo ya. Biasanya. Hanya satu kasus membuat kita ketakutan untuk memusnahkan arsip. Karena kita selalu berpikir, jangan-jangan bisa ada kasus yang sama. Jangan-jangan, nah, kalau selalu berpikir jangan-jangan, maka sampai kapanpun kita tidak akan jadi memusnahkan. Ketika terjadi temuan, arsip sudah dimusnahkan, ini di suatu daerah, arsip sudah dimusnahkan, dicari oleh BPK, itu terkait dengan pengadaan barang tidak berwujud, senilai sekian ratus juta. Barang tidak berwujud. Padahal bisa terjadi seperti itu. Karena ketika menilai tidak melibatkan pengurus barang atau pengelola barang. Itu penyebabnya. Kalau kita tahu penyebabnya, mestinya jangan membuat trauma kita untuk melaksanakan pemusnahan. Tetapi dievaluasi, mengapa itu bisa terjadi, mengapa bisa salah dalam melakukan penilaian. Oh, ternyata timnya yang nggak lengkap. Maka solusinya adalah, ketika kita membentuk tim, harus selengkap mungkin, melibatkan personil sebanyak mungkin. Itu solusinya. Bukan terus ketakutan untuk melaksanakan pemusnahan. Gitu. Mestinya begitu. Meskipun kenyataannya itu membuat trauma juga. Sehingga ada sehingga ketakutan untuk memusnahkan dokumen-dokumen pengadaan. Padahal mestinya nggak boleh seperti itu. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan Bu Yuni. Arsip kematian jenazah dan hasil forensik di rumah sakit. Itu vital apa permanen? Karena pernah ada kasus. Oke. Yang pertama, tolong Bu Yuni lihat JRA-nya dulu. Ya. Baik, Pak. Lihat JRA-nya dulu. Di JRA dinyatakan permanen apa musnah. Karena apa? JRA itu dibuat berdasarkan pedoman retensi. Dan pedoman retensi itu dibuat sudah dengan berbagai banyak pertimbangan. Saya mengatakan demikian karena saya diikutkan dalam penyusunan pedoman retensi ANRI. Ketika itu kami ikut tim yang terkait dengan hukum. Ya, terkait dengan perundang-undangan apa dengan hukum ya, saya lupa. Tetapi saya ikut menyusun pedoman retensi di Arsip Nasional. Sehingga saya punya keyakinan pedoman retensi itu sudah dibuat sedemikian rupa dengan melibatkan banyak lembaga yang terkait dengan masalah arsip yang kita tentukan retensinya. Oke. Maka ikuti saja pedoman retensi yang ada. Pedoman retensi dilanjuti dengan JRA. Oke. Dilihat JRA-nya ya Mbak Yuni ya. Baik, Pak. Oke. Kemudian sekarang di luar JRA, mari kita belajar untuk menganalisis. Belajar untuk menganalisis. Kita belajar bersama. Arsip kematian dan hasil forensik. Arsip kematian itu yang dikeluarkan oleh rumah sakit. Rumah sakit punya kewajiban memberikan ke keluarga enggak? Iya dong, Pak. Oke, ya nggak usah pakai dong lah. Iya, Pak. Iya baik. Ya, jawaban yang apa? Yang bikin lapar nih. Oke, oke. Diberikan ke artinya pihak rumah sakit punya kewajiban memberikan ke keluarga ya Mbak ya. Iya, Artinya keluarga punya kan? punya. Nah, pertanyaannya ngapain tanya ke rumah sakit?
Ya mungkin berkas yang udah kita kasihkan itu hilang atau bagaimana, kenyataannya kembali lagi pada beberapa tahun kemudian itu untuk meminta arsip dokumen kematiannya lagi, Pak, untuk urusan itu. Oke, baik. Ini berarti lembaga kearsipan harus mensosialisasikan, harus membina apa namanya kearsipan di masyarakat. Itu kan begitu ya, Mbak ya? Ya, Pak. Oke. Jadi memang lembaga kearsipan itu, ini banyak teman-teman yang dari lembaga kearsipan. Ini ada kasus Bapak Ibu yang dari lembaga kearsipan. Ini karena masyarakat itu, warga masyarakat kurangnya kesadaran akan arti pentingnya arsip, sehingga arsip itu tidak dikelola dengan baik. Ketika butuh, baru tanya, nyari ya ke lembaga yang mengeluarkan arsip. Dalam hal ini datang ke rumah sakit. Oke. Ini kasusnya sama dengan ijazah. Jelas-jelas kalau ijazah itu diberikan ya ketika anak lulus. Tapi banyak kasus itu ternyata ketika akan apa namanya nyalek atau apa pada datang ke sekolah untuk pinjam fotokopi ijazah. Dan sekolah kebetulan semua ijazah itu difotokopi untuk disimpan dalam rangka untuk memberikan layanan. Ini hampir-hampir mirip kasusnya. Sekarang Mbak Yuni. Siap. Ini berarti ada file ya? Ada, Pak. Ada file. Yang saya pahami di Permenkes nomor 269 tahun 2008, saya masih ingat itu ya. Karena saya dulu sering diminta jadi narasumber pengelolaan arsip rekam medis. Ada Permenkes 269 tahun 2008. Betul ya Mbak Yuni ya? Ya, Pak, betul. Oke, cocok. Aku masih ingat itu. Alhamdulillah. Tetapi itu sekarang sudah dicabut dengan Permenkes yang baru tentang pengelolaan arsip rekam medis elektronik ya? Iya, betul. Betul ya? Betul, itu Pak. mencabut 269 toh? Iya, betul, Pak. Oke. Tapi sempat jadi rame itu, saya diskusi sama teman-teman lembaga kearsipan itu sempat jadi rame antara pencabutan itu, pencabutan 269. Oke. Sekarang, rekam medis itu, yang saya pahami dulu di aturan yang lama itu, ketika pasien itu tidak berkunjung ke rumah sakit 5 tahun berturut-turut, maka dokumen boleh dimusnahkan. Kecuali 3 lembar. Persetujuan tindakan medis, kemudian ringkasan pulang, ya satu aku lupa. Apa Mbak Yuni ya? Ingat ya Mbak Yuni? Lupa, Pak, saya. Sama-sama lupa. Oke. Tapi rekam medis itu boleh dimusnahkan. Apabila pasien 5 tahun berturut-turut tidak berkunjung. Kecuali 3 lembar. Persetujuan tindakan medis, ringkasan pulang, yang satu saya lupa. Data pasien atau apa? Nah, sekarang kembali ke sini. Ini kan rekam medis ya. Kemudian yang bersangkutan sudah meninggal. Ya. Oke. Sudah meninggal. 15 tahun yang lalu. Kalau sudah meninggal, berarti sudah tidak berkunjung ya? Iya dong, Pak. Jangan pakai dong lagi. Nanti lapar. Oke, ini menarik. Ini kita diskusi loh ya. Kita diskusi. Kita tidak mengeluarkan fatwa loh ya. Itu kan berarti sudah meninggal. Betul, Pak. Tapi kan kalau di RSUD itu tidak hanya pasien yang meninggal, Pak. Kadang kan di RSUD itu ada temuan mayat, temuan tindakan kriminal, segala macam itu, Pak, yang masuk RSUD untuk diautopsi. Oke.
Terus, Nah, itu apakah masuk, ya itu yang pertanyaannya masuk vital atau permanen, karena selama ini kami yang di unit record center tuh belum berani untuk memutuskan itu masuknya apa gitu loh Pak. Jadi masih disimpan di unit penyimpan pengelola oke, gitu Pak. baik. Yang pertama, tolong Mbak Yuni cek JRA-nya. Baik Pak. Oke ya. Kemudian yang kedua, juga 269 sudah dicabut tapi bermasalah. Itu juga bisa dijadikan referensi. Yang Ya. ketiga, Permenkes yang baru tentang elektronik, saya punya karena kami pernah diskusi itu tentang Permenkes yang baru yang mencabut 269 itu pernah diskusi dengan senior saya yang juga menekuni terkait dengan penilaian dan pemusnahan nasib penyusutan ya itu coba nanti kita padukan. Kemudian yang terakhir yang keempat Mbak Yuni, bagi saya sangat berat untuk memvonis itu vital apa tidak, seperti yang kami sampaikan tadi, kemudian permanen apa tidak. Ya, kalau tidak apa ya, tidak duduk bersama, kalau hanya diskusinya lewat Zoom, gitu loh. Tapi kalau kita diskusi dalam waktu yang cukup dengan melibatkan berbagai pihak, itu baru kita bisa menentukan vonis. Tapi kalau hanya saya dan Mbak Yuni, kayaknya nggak bisa ya Mbak Yuni ya. Untuk menyatakan itu vital atau untuk menyatakan itu permanen itu nggak bisa ya Mbak Yuni ya kita ya. Baik Pak. Memang selama Mbak. ini memang arsip masih di unit Oke. pencipta, kita belum bisa pindahin gitu loh Pak ke Oke. record center. Sepakat. Itu karena kita belum tahu toh Mbak. Iya Pak. Oke, karena kita kan belum tahu. Itu masih kita amankan karena kita masih bingung, belum tahu apa yang harus kita lakukan. Memvitalkan apa mempermanenkan. Nah itu. Nah, makanya kita duduk bersama. Dan ini tidak selesai hanya kita berdua. Gitu dong. Jadi nggak bisa 4 mata Pak, harus banyak mata ya Pak ya, bareng-bareng ya Pak, diskusi ya Oke, Pak ya. itu ya kita duduk bersama. Tapi Ya. untuk sementara 4 hal itu. Satu, lihat JRA. Kemudian Permenkes yang 269 bisa dipegang lagi. Yang terbaru. Dan yang keempat ini ya kita memang harus yang keempat apa? Harus diskusi lebih ini Mbak. Tidak hanya kita Mbak. Kapan-kapan ya Mbak kita ketemu lagi ya Mbak ya. Baik Pak. Oke, menarik. Oke, sudah semuanya Mas Yan? Baik Pak, ini waktu sudah menunjukkan pukul 11. Mas Yan, aku harus boleh minum nggak? Baik Pak, karena waktu sudah melebihi batas juga, Terus? kita tutup saja untuk sesi pada hari ini. Ini kemungkinan akan kita fasilitasi kembali di minggu-minggu selanjutnya atau di webinar JAS ke-12 nanti, Bapak, begitu. Oke, ini Bapak Ibu, ini kebijakan dari penyelenggara karena diskusinya terlalu menarik tadi, terlalu asik, sehingga ini baru beberapa slide yang saya sampaikan ke Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu nggak kecewa ya. Nggak kecewa karena bagaimanapun ini ilmu dan kami yakin ilmunya juga bermanfaat untuk kita semua. Karena sejak tadi kita memang mencoba untuk belajar menganalisis itu vital apa tidak ya. Itu. Jadi Mas Yan janji ya. PTJ janji untuk memfasilitasi lagi ya. Iya, tentu Pak. Nanti Oke. kami akan fasilitasi di webinar JAS ke-12. Jadi Bapak Ibu yang sudah hadir pada sesi ke-11 ini dimohon untuk mendaftarkan kembali di JAS ke-12 nanti. Akan kami informasikan tentunya. Seperti itu Bapak. Oke, gitu ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf sekali ya. Ini ada Pak Yusuf. Halo Pak Yusuf. Oke, Pak Yusuf. Iya Pak, Assalamualaikum. Salam, di mana Pak? Sangat menarik Pak, apalagi saya termasuk yang pemula, jadi sangat bermanfaat dan memang masih dibutuhkan BIMTEK selanjutnya.
Oke, nggak apa-apa Pak, senang pokoknya asal kita sering ketemu Pak. Nanti kita bareng-bareng belajar ya Pak ya. Ya Pak, Dari mana Bapak? Sumsel. Sumsel, Sumatera Selatan. Ya, Tonggonya Pak Rusdi ya? ya. Oke, oke, Sumsel, 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 Sumsel Babel ya. Sumsel Babel. Saya jadi teringat dulu pernah di Beda, Bank Pak. Sumsel. Ya. Kalau banknya Hmm. masih kampung, Pak. Kalau banknya itu Bank Sumsel Babel. Heeh. Tapi kalau provinsi sudah pisah, Pak. Oh gitu ya. Ya, Oke, ya, saya itu benar. kalau nyebut Sumsel jadi teringat dulu pernah diundang di Bank Sumsel Babel. Oh, iya, Sekarang iya, masih ya benar. Pak ya? Bank Sumsel Babel masih ada ya? Masih, masih. Oke. Wah, Pak Rusdi semakin ganteng saja ini. Baik. Awet muda Pak Rusdi. Oke, pokoknya asal kita sering ketemu, sering diskusi, awet muda Pak. Oh, Oke. Baik, Baik. Pak Iya, Rus, baik. gimana? Karena kita hanya ada 2 JP, jadi mungkin saya cukupkan. Baik, baik, Oke, baik. sebelum saya tutup, boleh Bapak Ibu untuk saya dokumentasikan terlebih dahulu. Untuk itu boleh disilahkan Bapak Ibu untuk menyalakan kamera terlebih dahulu untuk kami dokumentasikan. Baik, kami tunggu. Oke, kami dokumentasikan. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Boleh Bapak Ibu salam arsipnya untuk terakhir. Baik. 3, 2, 1. Baik. Terima kasih Bapak Ibu dan terima kasih khususnya kepada Pak Rusidi yang telah menyampaikan materinya, dan mohon maaf karena memang keterbatasan waktu dan hanya 2 JP. Tentu materi belum maksimal untuk disampaikan kepada peserta. Jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa bagi Bapak Ibu yang sudah hadir pada kesempatan hari ini, dimohon untuk mendaftarkan kembali di webinar JAS selanjutnya, yaitu di webinar JAS ke-12 tentunya. Dan dimohon untuk menunggu informasi dari kami selanjutnya. Dari saya, Syahan Maulana, mengakhiri sesi JAS ke-11 pada siang hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu ya, Jenif ya. Terima kasih Bapak. Mbak Dia. Terima kasih banyak Bapak, izin live. Makasih ya Mbak ya. Besok ikut lagi ya. Siap Bapak, sampai Mbak Dia ketemu dari di mana? sana. Mbak Dia dari mana? Izin Pak dari PPATK. Oh ya tadi ya. Oke. Iya, siap. Makasih Mbak. Ya, terima kasih kembali Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.